Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Haris, mahasiswa Fakultas Hukum semester 4 Universitas Muhammadiyah Malang dengan NIM 2019 10 11 03 11 089. Di sini saya akan menjelaskan berkenaan dengan korupsi, lalu hubungan erat antara korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang. Hal ini sebagai pemenuhan tugas mata kuliah hukum pidana yang di situ diampu oleh Bapak Yaris. Nah, langsung saja kita di situ menginjak pada materi pertama, yaitu korupsi. Apa itu korupsi? Kalau secara bahasa, secara kata, korupsi itu dia berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio, lalu corruptus. Kalau dalam istilah Inggris dia berasal dari kata corruption. Nah, lalu diserap oleh bahasa Indonesia menjadi korupsi. Nah, korupsi ini merupakan kata yang sudah sering kita dengar di dalam masyarakat kita. Ini sudah menjadi bahasa umum. Nah, korupsi bisa kita definisikan di situ perbuatan yang merugikan kepentingan negara atau masyarakat luas. Yang di situ kepentingannya atau keuntungan dari korupsi di situ dia gunakan untuk kepentingan pribadi atau golongannya sendiri. Nah, kalau secara singkatnya, korupsi itu ialah penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan wewenang di situ untuk memperoleh kepentingan pribadi. Itu penjelasan pada intinya. Jadi untuk memperoleh kepentingan pribadi dengan menyalahgunakan wewenang dan juga jabatan yang dia miliki. Karena di situ bisa kita bayangkan berapa banyak di situ kegiatan ekonomi, kegiatan pendidikan, sosial, kesehatan dan sebagainya yang dapat dilaksanakan jika tidak ada korupsi. Jadi banyak uang yang di situ diambil oleh perseorangan, oleh korporasi yang di situ tujuannya untuk menguntungkan dirinya sendiri. Bisa kita lihat dalam kasus korupsi di situ bantuan sosial COVID-19 yang di situ dilakukan oleh Menteri Sosialnya sendiri, yaitu Juliari Batubara. Nah, beliau pernah dalam suatu momen, dalam suatu forum menjelaskan bahwa korupsi itu sangat berbahaya. Beliau menjelaskan saat rapat dengan anggota DPR, tapi ternyata beliau sendiri yang di situ melakukan korupsi. Bahkan korupsinya di situ dilakukan di tengah-tengah bencana yang sudah nasional. Maka bisa kita lihat atau kita simak juga di situ berapa banyak di situ uang negara yang dia gunakan untuk kepentingan pribadi. Setiap paket sembako, setiap paket bantuan sosial di situ diambil berapa puluh ribu yang dia gunakan untuk kepentingan pribadi dan juga kepentingan golongan sendiri. Maka korupsi ini sangatlah berbahaya di dalam keberlangsungan bangsa ini. Jadi harus kita pahami. Nah, lalu untuk menghindari tindakan korupsi, pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi. Yang pertama ada delik korupsi dalam KUHP yang di situ tersebar dalam beberapa bab, antara lain kejahatan terhadap penguasa umum dan sebagainya. Lalu nomor 2 ada Undang-Undang nomor 2 tahun Undang-Undang nomor 3 tahun 71 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Itu juga dikeluarkan oleh pemerintah. Lalu Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang setelah dirubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juga. Lalu yang selanjutnya ada Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lalu dirubah kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 19 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, itu tadi adalah beberapa peraturan yang digunakan untuk memberantas korupsi yang dikeluarkan oleh negara. Lalu dalam dunia korupsi di situ siapa saja yang di situ bisa dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku tindak pidana korupsi, maka dia disebut subjek hukum tindak pidana korupsi. Nah, itu namanya adalah subjek hukum. Nah,
kalau secara intinya ya termasuk subjek hukum itu yang melakukan tindak pidana, lalu mereka yang menyuruh, lalu membantu orang lain melakukan tindak pidana, baik di situ perbuatan ya memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Nah, dan juga ya subjek hukum korupsi, tindak pidana korupsi di situ dijelaskan dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 Junto, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Dijelaskan yang pertama ada orang perseorangan, lalu ada korporasi. Nah, orang perseorangan ini ialah ya siapa saja ciptaan Tuhan, manusia, natural person yang di situ dapat dimintai pertanggungjawaban di hadapan hukum pidana. Termasuk di dalamnya adalah pegawai negeri, penyelenggara negara, hakim, advokat, dan sebagainya. Ada banyak. Nah, itu tadi adalah penjelasan berkenaan dengan orang perseorangan. Lalu korporasi itu kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik dia merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Nah, itu dia adalah ya korporasi. Lalu ya klasifikasi tindak pidana korupsi, ada berbagai kegiatan yang bisa diklasifikasikan dalam tindak pidana korupsi. Hal ini merujuk pada ya Undang-Undang Nomor 31 tahun 99. Di sini yang pertama merugikan keuangan negara, lalu ya melakukan suap, lalu dia gratifikasi, lalu dia penggelapan dalam jabatan, lalu dia ya melakukan pemerasan, lalu dia perbuatan curang, lalu konflik kepentingan dalam pengadaan, lalu dia menghalang-halangi proses penegakan hukum. Nah, itu tadi adalah berbagai aktivitas yang di situ bisa dikategorikan ya sebagai perbuatan ya korupsi. Selanjutnya, hubungan erat antara tindak pidana korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang. Yang tindak pidana pencucian uang dijelaskan oleh rekan saya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa korupsi akhir-akhir ini di situ semakin ramai diperbincangkan, baik di media cetak, elektronik dan sebagainya. Karena bertambahnya hari, minggu, bulan itu semakin banyak pejabat negara yang di situ ditangkap berkenaan dengan ya kasus korupsi ini. Yang terbaru seperti yang saya jelaskan, ada Menteri Sosial Juliari Batubara yang di situ beliau menyalahgunakan wewenang atau jabatannya yang di situ sebagai pelaksana ya peraturan pemerintah untuk pemberian bantuan sosial. Lah, dia mengambil setiap paket ini, dia ambil ya beberapa puluh ribu yang digunakan untuk kepentingan dia dan golongannya. Lalu langsung saja di situ hubungan antara tindak pidana korupsi dan pencucian uang atau money laundering yang dijelaskan oleh rekan saya tadi. Nah, bahwa hasil penelitian terhadap hubungan kedua tindak pidana ini ternyata di situ ya hubungan sangat erat. Langsung saja kita bisa melihat secara jelas dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010. Nah, yang di situ ya dijelaskan bahwa penerapan undang-undang ya tindak pidana pencucian uang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di situ dalam putusan Mahkamah Agung. Nah, di situ ternyata bisa digunakan dalam penerapan ya pemberantasan korupsi. Di situ pernah putusan Mahkamah Agung di situ menjatuhkan ya terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi di situ dengan ya pasal berkenaan dengan tindak pidana pencucian uang, yaitu dia dijatuhi hukuman penjara 5 tahun, penjara, denda, membayar uang pengganti dan juga merampas aset. Nah, itu kalau kita melihat secara ya penggabungan pasal atau penghubungan pasal itu ya seperti itu. Nah, karena waktu saya hanya 10 menit, ya cukup sekian dari saya, banyak salahnya. Saya Abdurrahman Aris, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noval Fali, NIM 2019-151. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang atau money laundry adalah suatu perbuatan merubah dan menyembunyikan uang tunai atau aset yang diperoleh dari suatu kejahatan yang terlihat seperti berasal dari sumber yang sah.
Dana haram tidak bersifat seperti dunia pada umumnya, karena dana ini dapat merusak pasar, merugikan peserta pasar yang sah, dan selalu tidak memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi jangka panjang dan stabilitas pasar tempat di mana dana tersebut tersembunyi. Ada 3 pengertian tindak pidana pencucian uang, yakni 1. Dalam bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya. 2. Atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. 3. Dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Delik pencucian uang dijelaskan pada 1. Tindak pidana pencucian uang dirumuskan di dalam pasal 3 ayat 1, pasal 6 ayat 1, dan pasal 7. 2. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan pencucian uang dirumuskan dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, dan pasal 10A, terakhir pasal 11. Terdapat 3 tahapan dalam pencucian uang, yakni 1. Placement atau tahapan penyimpanan, 2. Layering atau pelapisan, 3. Integration atau penggabungan. Penanganan tindak pidana pencucian uang. 1. Tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan pidana umum. 2. Tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan pidana lainnya. A. Tindak pidana korupsi. Dengan disebutnya tindak pidana korupsi, kita semua tahu bahwa tindak pidana korupsi termasuk di dalam jenis tindak pidana khusus. Kejaksaan mempunyai wewenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang selama ini susah berjalan. B. Tindak pidana penyuapan. Apakah tindak pidana penyuapan di sini adalah penyuapan sebagai kualifikasi dari tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam pasal 5 ayat 1 dan ayat 2, pasal 6 ayat 1 dan 2, pasal 11, pasal 12 huruf A, B, C, dan D, dan pasal 12B. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hubungan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang. Hubungan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang yaitu tindak pidana korupsi adalah kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang. Sebaliknya, tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan lanjutan dari tindak pidana korupsi. Tindak pidana asal adalah tindak pidana yang menjadi pemicu terjadinya tindak pidana pencucian uang, di antaranya yaitu tindak pidana yang disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 UU RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana asal diantaranya korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyeludupan tenaga kerja, penyeludupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang pengasuransian, kepabeanan cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, dan prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan. Atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih disebut sebagai tindak pidana asal sebab hasil berbagai macam tindakan pidana dalam pasal 2 ayat 1 tersebut berpotensi untuk dilakukannya tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang sendiri merupakan upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan sumber awal atau asal-usul uang yang diperoleh dari berbagai bentuk kejahatan, misalnya hasil korupsi, penyuapan, penyeludupan, penipuan, penggelapan, dan lain sebagainya.
Pentingnya penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Latar belakang karena tingginya tingkat korupsi di masa Orde Baru dan di masa transisi demokrasi. Contoh kasus yang belum lama terjadi ialah EKTP pada tahun 2011-2012 dari nilai pekerja sebesar 5,841 triliun dikorupsi mencapai Rp 2,314 triliun. Selain itu, faktor-faktor yang memungkinkan orang menerima uang hasil kejahatan sebagai hal biasa atau keterpaksaan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.